Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 27 April 2022, dimana Zona Forex hari ini akan memberikan analisa ya, khususnya di market Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, dan Aussie Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat yang pertama Euro USD ya, dimana kita lihat di time frame daily atau D1 di pergerakan kemarin terjadi penurunan ya, lanjutan sesuai yang saya sampaikan ya. Untuk pergerakan Euro USD sendiri saat ini masih dalam tekanan seller ya yang cukup sangat kuat. Di sini ada beberapa susunan candle impulsif bearish ya di daily. Yang pertama di sini ya yang mengisyaratkan ada penurunan lanjutan ya. Kemarin juga sudah saya sampaikan, akhirnya terjadi penurunan yang begitu besar juga ya, sama seperti di hari sebelumnya ya, 2 hari ke belakang, dan tertahan di 1.06367 ya, tepat di area support yang sudah saya informasikan sebelumnya ya. Di sini terjadi tekanan seller dan terhenti di 1.06367. Kalau kita perkecil seperti ini ya, Anda bisa lihat ya. Oke, posisi yang dimaksud 1.06367 itu kita dapat dari sini. Nah, dari terendahnya ini ya, dari support yang sebelumnya sudah terbentuk sebenarnya di sini. Ya. Ini dari tandanya ini ya. Terus kemudian kalau hari ini dia berhasil breakout di 1.06367, oke, dia akan bergerak mendekati level support terdekatnya adalah di area sini ya. Ini ada beberapa support terdekat ya yang harus dia breakout ya. Yang pertama di sini saya akan gambarkan dulu ya. Oke, yang pertama di sini ya, ini area support terdekatnya. Saya kasih tanda warna kuning ya di time frame daily. Oke, bisa dicatat ya buat teman-teman semua. Pertama di sini di 1.05748, kemudian bisa sampai area sini ya. Ini di sini di 1.0557 ya, di area sini ya. Ini kalau kita perhatikan ya, kalau ini sampai terjadi breakout lagi, maka dia sampai di level terendahnya strong support ya, di kisaran sini ya. Ini di kisaran tanggal 12 Desember 2016 ya, terendahnya. Oke, kita kembali lagi ya di sini ya. Jadi untuk pergerakan Euro USD ya masih dalam tekanan penurunan, tapi kemungkinan besar hari ini setelah dia turun panjang seperti ini sih biasanya akan terjadi retest ya. Retest nanti baru dia akan melanjutkan penurunannya. Ini terjadi pembalikan level level dari terendahnya ini ya. Kalau ada pembalikan, syaratnya dia harus naik ya sampai dengan area tertingginya di candle kemarin di sini nih ya. Dia harus memiliki kekuatan sampai di atas 1.07220, baru ada tanda-tanda terjadi pembalikan atau reversal. Kemungkinan besar juga akan kembali ke EMA 50 seperti model sebelum-sebelumnya ini gitu ya, yang sudah terbentuk. Oke, sekarang kita masuk di time frame H4 ya, untuk kita lihat apa yang bisa kita dapatkan. Nah, di time frame H4 teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, dari Euro USD saya perbesar dulu. Nah, untuk saat ini ya, dari setelah menyentuh ini ada perubahan di candle 4 jam sebelumnya ya. Ini ada candle warna hijau ya. Kemungkinan besar ini juga Heremi ya. Ini juga ada Heremi, artinya akan ada tekanan buyer atau retest ya. Kalau saya lihat dengan posisi seperti ini, kalau memang ini sangat kuat buyer menekan, maka dia akan retest mendekati 1.06978 sampai dengan 1.07075 area sini. Nah, sebenarnya potensi teman-teman kalau mau nunggu di sini potensi sell bagus. Ya, tunggu aja di area sini. Menurut saya sih seperti itu ya kalau untuk Euro USD.
Coba kita turunkan aja ya, karena ini kan sudah terlihat akan ada terjadi retest ya atau koreksi ke atas, dimana akan mencoba menyentuh area 1.06978 ya. Tapi kalau ini nanti dia gagal ke sini tapi ternyata breakout di 1.06367, artinya dia akan meneruskan tren penurunannya. Seperti itu ya. Coba kita lihat di time frame H1. Oke, untuk time frame H1 ya, di sini terjadi set base ya. Ya, artinya akan ada lanjutan atau penurunan ya. Dimana ini saya tarik juga area trend line. Ini ada trend line panjang ya, bisa dilihat. Ini kalau saya teruskan pun sebentar trend line-nya. Nah, apakah akan ke area sini ya? Dia tidak mampu ke sini, apakah ke area sini? Ini juga ada area strong resisten ya, ada resisten yang sudah terbentuk di sini. Ini ada area resisten kurang lebihnya di sini ya. Nah, di sini dan ini mendekati area trend line. Ini saya ganti warna biru. Oke, Anda bisa lihat ya. Kalau memang ini terjadi kenaikan menuju ke level 1.06707, ini start awal untuk sell boleh ya. Nih, dengan syarat ada pembentukan pattern yang terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Ya, catatannya itu, kalau belum ada syarat pattern terbentuk di area sini, jangan ambil posisi sell. Ya, apalagi kalau terbentuknya bullish impulsif ya. Dia kecenderungannya pasti akan naik menuju ke area sini. Ya, di sini nih. Harus di sini nanti juga sama, harus ada pembentukan pattern yang terbentuk. Kalau saya sih rekomendasinya sell ya, bukan buy. Karena ini dalam rangka tren turun, kita lebih baik follow trend daripada kita lawan tren. Oke. Mungkin ini Euro USD yang saya sampaikan ya. Saya akan berlanjut di market GBP USD. Ya, kita lihat dulu di sini. Kita masuk di time frame daily ya. Nah, ini juga sama, kekuatan dari seller cukup besar juga ya. Nih, dari 1 minggu ke belakang ini Anda bisa perhatikan. Di hari kemarin terjadi breakout 1.26764 ya, impulsif bearish. Ini artinya apa? Artinya ada tekanan kuat pada seller ya, masih berlanjut. Ya, kemarin juga udah saya sampaikan ya di analisa GU juga sama. Kemungkinan besar hari ini ya, harapan saya sih untuk kita cari titik entry-nya minimal ada retest lagi lah ya. Contohnya seperti ini kan ada retest kemarin. Nah, ini akan ada penurunan lanjutan kalau kita lihat di time frame daily ya. Nah, kalau ini breakout ya, kalau ini breakout kemana? Ya, sebenarnya kita udah bisa ukur juga sih. Minimal akan bergerak ke area sini. Ini ada area support ya. Sini saya kasih bertahap aja di sini nih. Nah, ini bisa jadi titik acuan terakhir untuk dia bergerak turun ya di 1.25092. Nah, itu areanya. Oke. Ini yang bisa kita lihat di time frame daily ya. Coba kita masuk time frame H4. Nah, di time frame H4 ini yang sudah kita gambarkan kemarin ya. Ternyata dia tidak kuat menyentuh area 23,6%, terus membentuk bearish engulfing nih contohnya ya. Dan terjadi penurunan sampai dia breakout area low di support sebelumnya yang terbentuk di sini ya di 1.26970. Ini saya akan tandain. Ini saya hapus dulu ya teman-teman. Ini saya hapus dulu karena udah terpakai. Dan di sini saya akan ganti horizontal line di sini yang terbentuk. Saya ganti warna hijau dulu. Oke. Nah, sebenarnya ini adalah area di mana teman-teman bisa mentargetkan ini retest ke sini dulu baru bisa ambil posisi sell. Ya. Nih. Saya rekomendasinya tetap sell karena belum ada informasi yang terlihat ya di GU, pembalikan untuk buyernya belum terlihat. Masih kecenderungannya adalah turun ya. Tapi kita akan memanfaatkan penurunan ini untuk retest, untuk kita targetkan posisi sell ya. Idealnya adalah di sini ya. Kalau kita perhatikan mampukah dia bergerak ke level ini ya. Karena dia kalau ke sini harus melewati dari 2 candle 4 jam ini. Kalau 4 jam ini udah 8 jam ya artinya. 8 jam dia sudah menyentuh area sini.
Kalau 8 jam pergerakan ke depan ini dia tidak mampu bergerak ke atas ini, berarti dia hanya bergerak di kisaran berapa persen baru dia turun. Paham ya maksud saya? Kalau belum ngerti bisa diulangi videonya ya. Atau gini, saya ulangi lagi aja ya. Nih, perhatikan ya. Artinya gini ya. Artinya untuk yang transaksi di GU ya, kalau mau sell idealnya memang di area sini. Oke. Tapi untuk menyentuh ke area sini, kalau kita lihat data sebelumnya ya, dari penurunan kekuatannya ini dibutuhkan 8 jam, ini 4 jam, ini 4 jam. Untuk menyentuh ke area sini lah, ini 4 jam pertama setelah penurunan merah ini ya. Ini kan membentuk harami ya, ada warna hijau di posisi candle merah ini. Ya, kemungkinan kalau ini memang dia naik, ya minimal dia menyentuh kondisi waktu 8 jam ke depan. Tapi kalau 8 jam dia ternyata hanya bergerak terbatas di area sini, minimal di high-nya yang terbentuk di warna merah ini ya. Ya kemungkinan dia bisa berlanjut turun lagi. Intinya di situ ya. Coba kita lihat di time frame H1 ya, untuk kita cari tahu ideal untuk entry-nya di berapa. Sebentar. Oke, Anda bisa lihat nih. Ya ini kan tadi target 4 jamnya sebenarnya sesuai sih. Targetnya ke sini gitu loh. Tapi untuk 50%-nya aja kita lihat di area berapa ini kalau 50% aja. Oke, kita tarik seperti ini ya. Sebentar. Oke, nah ini 50%-nya pun mendekati 1.26764, berdekatan loh di area sini. Ya. Apakah mampu ke sini? Nah, coba saya tandain aja ya. Ini sangat berdekatan sekali nih. Nah, di sini. Idealnya sih seperti itu, tapi coba gini aja deh. Aku buatkan ini pakai Fibonacci aja ya, yang keluar 23,8%. Sebentar, untuk Fibonacci retracement aja. Kita tarik dari sini sampai terendahnya. Nah, seperti ini aja ya. Oke. Ini ya tahapannya ya. Ini kan membentuk area base saat ini setelah penurunannya. Nanti kita pantau 23,6% di 1.26105 sampai 38,2% di 1.26418 sampai dengan 50%. Dari ini tahapan yang harus dia kejar ya, untuk dia retest ke atas. Tapi saat ini bergerak terbatas dari terendahnya kemarin 1.25598 sampai dengan 23,6%, yaitu 1.26105. Oke, gampangnya gitu aja. Kalau ini nanti breakout di bawah 1.25598, maka dia akan melanjutkan tren turun ya, yang sudah saya gambarkan tadi. Oke. Kemudian kalau dia bergerak menuju 23,61 dan terjadi breakout, artinya breakout di sini ada impulsif bullish atau marubosu bullish ya, seperti candle-candle sebelumnya ini. Ada susunan naik, ada pembentukan candle naik ya, dia akan menyentuh ini. 1 2 3 tahap ini yang harus teman-teman perhatikan sampai area 50%, baru bisa targetkan sell di area sini dan cari pattern yang terbentuk. Jika belum terbentuk pattern, jangan transaksi. Begitu juga di 23,6% sampai 38,2%. Ya, syaratnya harus membentuk pattern ya. Sekali lagi syaratnya harus membentuk pattern baru boleh entry posisi. Oke. Ini yang bisa saya jelaskan untuk GBP USD. Saya akan berlanjut di USD Jepang Yen. Oke, di USD Jepang Yen Anda bisa lihat saya mulai di time frame daily ya nih. Nah, USD Jepang Yen pun Anda bisa lihat di sini ya, dari pergerakan beberapa minggu ini dia masih bolak-balik di area sini. Ya, belum ada pergerakan signifikan, tapi ini ada tanda candle impulsif bearish ya. Nih, impulsif bearish yang berhasil breakout area support yang sudah kita gambarkan di time frame 4 ya. Di sini 127.467. Artinya kemungkinan akan ada lanjutan penurunan ya. Nih, artinya akan ada lanjutan penurunan, tapi turun untuk retest ya, karena masih kekuatan buyer sangat mendominasi atau trennya masih tren naik ya. Oke, sekarang kita lihat di time frame H4 untuk USD Jepang Yen. Nah, ini kemarin saya sampaikan kan, ini ada area trend line, ini ada horizontal line, ini ada area trend line.
dimana membentuk descending triangle ya. Tapi berhasil di breakout, dan ini saya tandain karena ini membentuk low, ini membentuk low ya, membentuk high, higher low. Kemungkinan ini akan bergerak dulu mendekati area trendline ini ya. Sampai berapa? Di sini ada 61,8% ya, di 127.922. Tapi di atasnya ini ada kekuatan retracement ya, strong sebentar saya gambarkan ya. Strong resistance di sini ya. Ini sangat kuat sekali. Ya, idealnya kalau mau sell di USD Jepang Yen di sini, ini bisa jadikan acuan kita untuk sell. Ya, ini saya gambarkan dulu. Nah, seperti ini ya. Saya blok. Jadi jika nantinya ya dengan syarat ini ternyata terjadi kenaikan area sini, ini bisa dipantau ya di kisaran 127.922 sampai dengan 128.216 ya. Pastikan pembentukan pattern syaratnya, dan nantinya jangan lupa pasang stop loss di atasnya kalau sudah membentuk pattern bearish, contoh seperti itu ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Tapi kalau nantinya ternyata pergerakan ini mampu breakout di 127.192 ini ya, area Fibonacci expansion 100%, dan breakout terendahnya ini ya, maka dia akan melanjutkan tren turunnya, bisa mencapai di level 126.320 ke area sini ya. Oke, coba kita lihat di time frame H1 untuk USD Jepang Yen. Di time frame H1, nah ini di time frame H1 terjadi swing yang sangat berdekatan sekali ya, nih swing ya. Nah di sini bergerak terbatas ya di ini hari kemarin ya, tapi susunannya turun gitu. Dia tertahan di trendline ini yang sudah terbentuk sebelumnya, dan terjadi kenaikan dan tertahan lagi di 127.467 di bawah EMA 50 ya. Artinya akan ada dorongan kekuatan sell ya, yang kalau kita lihat di time frame daily tadi ada impulsif bearish yang berhasil breakout area ini. Kalau ini nanti gagal, dia mendekati EMA 50 sampai dengan 127.922, maka dia akan bergerak turun. Artinya di situ tunggu aja, menurut saya tunggu aja di kisaran kalau diambil di area ini tunggu turun di breakout dulu di sini. Kalau dia naik, tunggu sell di atas 127.922 ini yang kita blok ini. Sebelum ke sini ataupun sebelum dia breakout bawah, jangan transaksi sih kalau menurut saya, karena pergerakannya juga terbatas, belum ada kondisi yang signifikan mengarahkan bahwasanya ini akan terjadi penurunan lanjutan. Masih bergerak seperti ini aja ya. Tunggu aja dia breakout area trendline, tunggu aja dia mendekati area Fibonacci expansion yaitu di 127.922. Artinya kalau dia breakout area trendline kemana? Nah sini ada area strong support juga. Nih ada strong support ya, nih. Dia harus ke sini dulu ya sebelum dia melanjutkan ke bawah. Nah, ini ya, dia akan mendekati 126.671. Nah, ini area H1 ya, saya ganti warna biru. Horizontal lainnya. Nah, dia akan mendekati ke sini untuk titik terendahnya di hari ini ya. Jadi pastikan kalau dia naik, target sell di sini atau di area trendline di sini ya. Kalau dia ada kenaikan, tapi kalau ini swingnya ini ternyata dia breakout area trendline dan mendekati 100% Fibonacci expansion, maka dia ke 126.671 sampai dengan 126.320. Oke, saya akan berlanjut di market Aussie Jepang Yen. Ya, ini ada Aussie Jepang Yen, bisa jadi pilihan buat teman-teman transaksi juga. Nah, kalau kita lihat di time frame daily ya, ini juga kondisinya 3 kali candle impulsif bearish. Dari bearish engulfing ini terjadi kekuatan yang cukup besar pada seller, dan dia tertahan di area ini ya di 90.348 yang sudah saya gambarkan sebelumnya. Nah ini ya. Nih ada area resisten yang garis merah-merah ya, paham ya. Di 90.346 tertahan di area situ ya. Dan tertahan di 90.811 nih, area support sebelumnya di sini. Nah, ini terjadi saat ini candle warna hijau yang sekarang lagi running
Kalau ini nanti berhasil ya di daily ya catatannya, dan dia breakout di atas 92.017 breakout di sini, ya kemungkinan akan kembali balik tren naik ya, asalkan dia breakout daily ya. Catat breakout daily di atas 92.012. Nah, oke, sekarang kita lihat time frame H4 ya, di time frame H4. Oke, di time frame H4 kita bisa lihat di sini ya, dari pergerakan Aussie Jepang Yen. Di sini pun dari tekanan seller juga cukup besar ya, setelah dia membentuk swing ini ya. Nih ya, dia ada swing. Oke, ada kenaikan, dia baru turun, dan ini berdekatan di area 90.811. Ya, ini masih bergerak di area sini sih. Ini ada buyer lagi menentukan potensi dia kuat naik atau dia masih kecenderungannya kuat turun ya. Nih, terlihat, tapi dia tertahan di sini nih ya. Nanti coba kita lihat di time frame 1 aja, mungkin lebih detail untuk kita lihat, cari titik entry-nya. Nah, Anda bisa lihat ya, ini di time frame 1 di pagi ini tadi terjadi kenaikan ya, breakout area 91.124 mendekati 91.588, dia masih gagal, belum berhasil ya. Artinya kalau kita perhatikan ya, ini kita tarik garis trend line. Perhatikan ya, ini kita tarik garis trend line dari sini ya, yang tertinggi terakhir sampai dengan posisi ini, Anda bisa lihat. Nah, ini tepat berada, ini saya hapus dulu ya, udah di breakout. Ini berada di area sini. Ini potensi untuk kita bisa sell di area sini ya, di 91.588 ya, dicatat di area sini target sell kita ya, di area sini. Oke, pastikan di situ ya. Dan ini juga sampai area sini saya akan kasih blok ya. Sebentar, di sini. Nah, ini bloknya untuk kita ambil posisi sell. Oke, ini akan mendekati 50 ya. Ini idealnya untuk Aussie Jepang Yen sell di area sini ya. Ini kan masih bergerak, kemungkinan masih bisa mendekati area sini. Jadi nanti kalau sudah berada di area 91.588 sampai 91.715, targetkan untuk sell di area sini dengan syarat tetap ya pembentukan pattern yang terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern di area sini. Dengan target terdekat likuidasi adalah di sini ya, di 90.811 sampai dengan yang tadi sudah saya gambarkan ya, di 90.346 nih di area sini. Oke. Jelas ya, ini untuk Aussie Jepang Yen ya, saat ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dari 4 market pair USD ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta bagikan channel ini, dukung channel ini, bagikan video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka mendapatkan informasi secara up to date dan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.